Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
dan Teknologi. Yang terhormat, anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dedi Surombi. Yang kami hormati, Kepala PP PAUD Cimas Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan acara yang keempat, laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Andes Nur Tamami, Magister Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLH Bupati Banjarnegara, hadir secara pribadi beliau Bapak Syamsuddin SPD MPD, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek yang hari ini diwakili oleh Ibu Tuarita Cahyati, Sub Koordinator Fungsi Kesetaraan. Yang kami hormati Ketua DPRD, hadir pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Komisi 4 Mas Dedi, matur nuwun. 3 kegiatan yang dilaksanakan di SKB atau PKP dan PKPM antara lain pendidikan kesetaraan, paket A setara SD MI, paket B setara SMP MTS, paket C setara SMA atau madrasah aliyah. Pendidikan kesetaraan, pendidikan perempuan, taman bacaan masyarakat, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan. Ini yang dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara. Program dari Direktorat yang dilaksanakan SKB dan PKBM selama tahun 2001 antara lain program pendidikan kecakapan hidup perempuan atau PKHP, program desa vokasi, pendidikan kecakapan kerja, pendidikan kecakapan wirausaha telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara. Dan insya Allah hari ini mungkin ada beberapa produk yang bisa kita saksikan. Sumber dana kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini
berasal dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau Direktorat PAUD, Dikjan dan Kemendikbud Ristek. Untuk itu saya sampaikan terima kasih. Anggaran yang sudah diberikan insya Allah kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat yang ada di Banjarnegara. Penutup, demikian laporan penyelenggaraan Sarasean dan Gebiar BP3M Kabupaten Banjarnegara tahun 2021. Selanjutnya mohon berkenan Bapak PH Bupati pada saatnya nanti untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi untuk kegiatan Sarasean dan Gebiar BP3M. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini masih ada kekurangan, dan terima kasih pada semuanya yang telah hadir, khususnya kepada PKBM dan SKB yang telah melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Saya Rizkian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kesetaraan menggunakan kurikulum 13. Kemudian juga di tahun ini kami sedang mengembangkan kurikulum adaptasi dari kurikulum 13. Jadi tahun ini di 2020 ini kami sedang pilot project di 100 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami di direktorat itu sudah mengembangkan, sudah menyediakan aplikasi untuk pembelajaran, untuk terutamanya untuk paket ya, untuk kesetaraan. Itu ada aplikasi setara daring dan itu sudah kami launching dari tahun 2018. Jadi silahkan para kepala satuan ini di dalam lembaganya untuk pembelajaran untuk di kesetaraan silahkan untuk menggunakan aplikasi kami. Kemudian untuk modul-modul pembelajaran di pendidikan kesetaraan pun kami juga sudah menyiapkan. Ada sekitar 450 sekian untuk modul paket A, paket B, dan paket C. Nah itu silakan. Apabila Dinas Pendidikan atau Kabupaten Kota itu mendapatkan bantuan dari GP3M, otomatis akan mendapatkan bantuan program PKHP dan Desa Vokasi. Nah, kegiatan semacam ini atau kegiatan Gebiar GP3M ini bisa terlaksana manakala kegiatan Desa Vokasi dan kegiatan PKHP sudah selesai, sehingga kita melakukan atau melaksanakan unjuk kerja, memamerkan hasil-hasil dari pelatihan yang sudah kita berikan kepada para peserta didik kita. Kemudian Ibu Bapak, kenapa untuk pemberdayaan ini sasarannya adalah kaum perempuan? Jadi dasar hukum kegiatan kita BP3M ini adalah kebijakan atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kemudian merujuk pada SDGs tahun 2015 sampai dengan 2030, yaitu mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Jadi itu yang mendasari atau melatar belakangi kegiatan kita ini. Kemudian pada tahun-tahun sebelumnya memang bantuan kita ini lebih banyak ya Ibu Bapak, tapi pada tahun ini 2020 ini kami hanya bisa memberikan kepada 20 kabupaten kota, dan alhamdulillah Kabupaten Banjarnegara ini merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan bantuan. Bersyukur Ibu Bapak, banyak sekali kabupaten kota yang menelepon, yang menghubungi kami minta bantuan semacam ini, karena memang sangat penting ya, sangat perlu, sangat dibutuhkan di masyarakat, terutama pada kaum ibu, di mana kita ini sekarang kan sedang kena dampak pandemi. Banyak sekali pemutusan hubungan kerja untuk kaum bapak-bapak. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini memang sangat penting dan sangat diperlukan, di mana kegiatan ini kita sasarannya adalah kaum perempuan, remaja putri yang tidak berkesempatan atau drop out
pendidikan, kemudian ibu-ibu rumah tangga, kepala keluarga rumah tangga perempuan, kemudian keluarga miskin, terus terdampak COVID, sudah jelas ya, terdampak COVID, kemudian daerah penyumbang tenaga kerja wanita terbanyak. Itu juga merupakan salah satu kriteria yang kita berikan bantuan ini. Kemudian harapan kami dari kementerian itu nantinya pemerintah daerah juga membuat rencana aksi daerah. Jadi bantuan kita ini suatu hanya sebagai stimulan saja. Kedepannya harapan kami pemerintah kabupaten kota bisa membuat rencana aksi daerah melanjutkan kegiatan-kegiatan semacam ini dengan mengandalkan anggaran yang ada di daerah, dengan menggandeng OPD yang ada di Kabupaten Banjarnegara ini. Itu harapan kami. Kemudian teman-teman atau peserta yang kemarin ini mendapatkan pelatihan, harapannya bisa mengimbaskan kepada kaum perempuan atau ibu-ibu atau remaja putri yang ada di lingkungannya yang tidak berkesempatan mendapatkan bantuan atau mengikuti keterampilan-keterampilan kemarin ini. Kemudian kegiatan semacam ini merupakan afirmasi kepada kaum perempuan kita. Nah, harapannya semacam ini bisa dikembangkan. Kemudian produk-produknya, saya melihat ya semalam sudah melihat hasilnya memang bagus-bagus. Acung jempol untuk Kabupaten Banjarnegara. Bagus sekali untuk packagingnya, pengemasannya, dan nanti bisa ditunjang dengan pemasarannya. Mungkin nanti bisa menggandeng dengan dinas UMKM ya, dinas UMKM. Kemudian nanti juga dari dinas pemberdayaan perempuan, nanti keberlanjutannya bisa memberikan pelatihan kepada kaum ibu atau remaja putri yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan dan memang membutuhkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu keterampilan, kemudian juga diberikan pemahaman tentang pendidikan pemberdayaan perempuan. Kemudian juga dari dinas kesehatan juga tadi rawuh ya, bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana sih cara mendidik atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, bagaimana tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Kemudian ilmu gizinya juga di situ mungkin bisa disampaikan juga kepada para kaum perempuan ini. Bisa menggandeng juga kepada tim penggerak PKK, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, bahkan ke RT RW. Itu mungkin Ibu Bapak selamat mengikuti sarasehan dan gebiar gerakan pemberdayaan perempuan mandiri di Kabupaten Banjarnegara. Kiranya perempuan-perempuan di Banjarnegara ini semakin berdaya, semakin kuat, semakin kreatif, dan bisa membantu perekonomian keluarga. Kiranya Ibu Bapak selalu dalam keadaan sehat, kuat, semakin berdaya, dan harapan kami Ibu Bapak setelah pulang dari kegiatan ini pulang juga dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Mohon kiranya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semua, mohon dimaafkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, rekan-rekan para kepala dinas, diawali dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, ada teman kami dari Dinas Kesehatan, Dr. Latifah Hesti Purwaningtyas, yang kami hormati Insinyur Abdul Suhindi tadi kelihatan, yang kami hormati Mas Hendro Cahyono, yang kami hormati ibu-ibu jajaran pimpinan di tingkat provinsi
mulai dari PKBM, organisasinya saya mohon maaf tidak hafal, tapi kami sangat mencintai PKBM. Kemudian ada lagi dari provinsi tadi sebuah lembaga, namanya apa ya Mbak? PP PAUD dan Dikmas. Hormat kami untuk Ibu. Teman-teman kami di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, Mas Aziz, Mas Nato, Mas Endar, Mas Bambang Putri, Mas Roso, yang belum saya sebut siapa? Mas Jadi, alhamdulillah. Teman-teman kami, para pengasuh PKBM, Korwil, Dindikpora, para pengawas, pendek kata seluruh yang hadir, mohon yang tidak disebutkan jangan protes. Semuanya yang hadir, semuanya yang saya hormati, dan saya bangga dengan ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Syukur alhamdulillah, di tengah suasana yang membuat kita selalu gelisah dan khawatir, karena Banjarnegara sampai dengan saat ini masih pada level 3. Beberapa bulan yang lalu di level 2. Tapi atas kehendak Bu Hesti, kita di level 3 saja. Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa? Karena cakupan vaksin Banjarnegara termasuk rendah. Tapi pada saat terakhir kita bangkit, dibantu teman-teman dari Dinas Pendidikan, baik yang di pendidikan konvensional, sekolah-sekolah yang terstruktur ada, maupun yang terstruktur tapi ada di bawah pendidikan kemasyarakatan, semuanya bangkit untuk mencoba mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Banjarnegara. Ibu, Bapak, seluruh hadirin yang kami hormati, hal pertama yang kami angkat pada kesempatan yang berbahagia ada pada visi Kabupaten Banjarnegara yang dalam perjalanan hanya tinggal berapa bulan lagi. Ternyata ada hal-hal yang tertulis di sana tentang kalimat bermartabat dan sejahtera yang selalu menjadi muara dari perjuangan dan gerakan kami sekalian. Kami masih harus bekerja keras, bergandeng tangan, mengeluarkan segala daya dan upaya untuk mewujudkan itu dalam kenyataan. Ketika pandemi tiba, kami sungguh prihatin bagaimana melakukan sebuah koordinasi ketika kita tidak bisa saling bertatap muka. Bagaimana kita mesti harus melangkah bareng-bareng ketika pembatasan aktivitas tentang itu ada. Alhamdulillah saat terakhir ini kegiatan-kegiatan yang seperti itu semakin melonggar dan kami memperoleh ruang gerak yang relatif lebih luas lagi. Berbicara tentang kegiatan perempuan, kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri GP3M, kami mengakui dengan setulus-tulusnya wanita-wanita Banjarnegara adalah ujung terdepan dari tombak mempertahankan eksistensi ekonomi rumah tangga. Kami menjadi saksi mata, beberapa tempat bisa dianggap menjadi sebuah bukti. Ketika di sebuah kelurahan kota Banjarnegara, ada sebuah desa yang namanya Arga Soka. Namanya baik sekali. Pada satu kadus, satu kampung, ada 40 lebih pengrajin tempe. Makanan yang ibu bapak sangat tidak asing, karena hari-hari kita memang selalu bersatu dengan tempe itu. 40. Dan kalau boleh kami mengangkat bahwa Mas Fajar Maskuri, kepala kelurahan yang ada di sana,
mengatakan kalau satu desa mungkin bisa mencapai jumlah 100. Wujud yang pertama, di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap tegak berdiri dan mereka tetap mencari nafkah untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga. Di berbagai tempat yang lain, motornya adalah perempuan. Bagaimana agro edu wisata yang ada di Argasota mengangkat mokaf itu, tepung yang berasal dari ketela sebagai pengganti terigu. Mokaf Banjarnegara sudah menembus ekspor ke negeri Cina. Kemudian kemarin pelopor mokaf Banjarnegara, rumah mokaf itu Mas Reza bersama-sama dengan Pak Sahrul Yasin Limpo ke Eropa, termasuk membawa berbagai kerajinan seperti yang tadi dipamerkan oleh teman-teman kami dari PKBM, dan dari sana memberitahu kami ternyata apa yang dibawa dari Banjarnegara laris sekali di Eropa. Mohon izin sedikit kami bicara lagi tentang agro edu wisata itu. Mata pencaharian utama penduduk Banjarnegara adalah pertanian. Pertanian konvensional pun maju. Untuk teman kami di Sumberjo, Kecamatan Batur, memperoleh modernisasi mesin-mesin pertanian. Bagaimana orang mengerjakan lahan yang 1 hektar semula berhari-hari, sekarang cukup hanya 4 jam selesai membuat hutan untuk 1 hektar itu. Bagaimana menanam kentang yang ada di sana, 1 hektar cukup dikerjakan 4 jam selesai. Bagaimana untuk panen 1 hektar juga cukup 4 jam. Bagaimana menyiram lahan yang ada di situ menggunakan drone yang juga diperbantukan dari Kementerian Pertanian. Kami bermimpi, Pak Nur, potensi yang seperti itu bisa dikemas dalam sebuah program besar. Banjarnegara memiliki pusat studi pembudidayaan kentang yang bisa digunakan untuk belajar bagi siapapun juga untuk hadir di Sumberjo, Kecamatan Batu sana. Untuk Kecamatan Sigaluh, buah menjadi penonjolan Ibu, Bapak. Sekiranya berkenan nanti kami mengundang untuk hadir di Sigaluh untuk bisa berbelanja buah. Ada salak madu yang kualitas rasanya beda dengan salak biasa, ada durian yang juga beraneka ragam di sana, dan 2 komoditas itu dikembangkan menjadi program unggulan agro edu wisata yang ada di Sigaluh. 1 batang durian yang di Sigaluh, 1 pohon itu ternyata begitu disentuh oleh tangan-tangan tamatan SD, Mas Nur, dia belum bersamaan SMP, berarti menjadi kewajiban teman-teman untuk mengajak mereka pada program kesetaraan itu. Bisa 1 batang buahnya 16 jenis durian. Durian-durian yang hebat di luar negeri ternyata disambungkan pada batang pohon itu bisa tumbuh dan hidup sekaligus berbuah. Kalau kita dari menanam mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun, tapi dengan model menyambung itu 3 tahun sudah memperoleh hasil. Hal lain yang perlu kami matur, keterampilan yang luar biasa ini menjadi sebuah mata pencaharian. Keterampilan menyangkok itu, 1 cangkokan itu bayarnya 250.000, dijamin sampai dengan hidup dan berbuah. Bayangkan kalau sehari saja dia bisa mengerjakan 10 cangkokan, kita akan bisa menghitung ada pendapatan yang bisa diperoleh dari keterampilan itu. Terus ke barat, Mandiraja luar biasa kerajinan bambu. Kami mohon teman-teman PKBM yang ada di sana bisa mengambil bagian itu, memperkaya model, memperkaya hasanah keanekaragaman kerajinan bambu itu menjadi hiasan-hiasan yang menarik, bukan hanya sekedar pitik, tampah, tudung, bukan hanya sekedar itu, tapi hiasan-hiasan kantor ternyata bisa dibuat dari bambu itu. Salah bertak sebelah selatan, karpet yang dibuat dari serpian-serpian kayu, indah sekali Ibu Bapak, luar biasa keterampilan saudara-saudara kami. Ke kelompok tadi banyak berbicara tentang sentra keramik karena memang di sana
tempatnya pelaku usaha keramik sejak berpuluh tahun yang lampau. Susukan, kalau saya tidak matur Mas Deddy Suromli protes. Kerajinan gula yang dilakukan oleh Koperasi Nira Kamuten, tenaga kerjanya sebagian wanita-wanita untuk mensortir kualitas gula yang dari penderes itu. Koperasi itu sudah punya gedung hampir berlantai 2, tapi ekspornya sudah berjalan walaupun tidak lewat Banjarnegara. Menurut Haji Mas Purwokerto. Ada lagi Mas Sarwin di Dares, ternyata luar biasa, melakukan ekspor untuk gula semut, gula yang kadar gulanya rendah sehingga menjadi nyaman untuk didahar oleh teman-teman yang menderita penyakit diabetes itu. Ternyata di luar negeri demikian disukai itu. Hasanah yang ada di sepanjang jalan raya. Maka pada satu saat kami pernah berbicara pada teman-teman, jadikan mulai dari Tunggoro di Kecamatan Sigalo sampai Biasa Wetan di Kecamatan Susukan seperti etalasenya Kabupaten Banjarnegara, dan pelaku usahanya adalah PKBM yang ada di Banjarnegara. Satu lagi yang tersisa, mohon maaf itu. Dulu ketika saya di Disperindak.com mencari pembatik itu hanya ada 2 di Kecamatan Susukan. Tanyakan pada Mas Deddy. Yang satu namanya Mbah Mukminah, sekarang sudah uzur. Yang satu lagi namanya Mbok Sartinem, hanya ada 2 itu. Tapi sekarang kalau kita hadir di sana melihat pembatik-pembatik muda, pengrajin-pengrajin terampil, ternyata generasi belia di Banjarnegara terampil untuk meneruskan keterampilan itu. Hanya persoalannya kembali pada kita, keberpihakan kita pada apa yang mereka lakukan. Ke depan sana nanti, mungkin di awal 2022, karena kalau sekarang mungkin teman-teman OPD hanya meneteskan air mata saja, mudah-mudahan diperlonggar di kitanya, maka semua batik-batik seragam, pakaian yang diagem oleh PNS di Kabupaten Banjarnegara, seragam-seragam sekolah, kita rekomendasikan semuanya ambil di Susukan Kabupaten Banjarnegara. Ibu Bapak, kalau kami bertutur tentang ini sampai belahan utara, nanti Ibu Bapak tidak kondur di sini terus sampai sore. Sehingga sepintas seperti itulah potensi yang ada di Banjarnegara. Dan kami berterima kasih sekali pada teman-teman di jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Karena tampilan yang seperti ini, semenjak 2 tahun yang lampau pandemi menerpa kita sekalian, baru pada siang hari ini kita kembali menyaksikan bersama-sama. Artinya, lebih lanjut ada tantangan untuk dinas-dinas yang lain. Kalau Mas Hendro sudah kemarin menggelar Pilkades, persoalannya agak berbeda. Tapi teman-teman yang lain yang kepengen berkreasi, apa yang dilakukan di lembaga yang dipimpin setiap hari di kantornya masing-masing, kayaknya kita perlu untuk menerobos keraguan-raguan, ketakutan, dan hambatan. Karena ke depan sana nanti Banjarnegara membutuhkan orang-orang yang berani. Itu saja. Saudara-saudaraku sekalian, para bapak ibu sekalian, satu hal yang menyenangkan mesti harus berakhir, tidak terlampau lama Pak Mut, karena saya juga diundang oleh HIPMI, kalau tidak keliru, di komplek Hotel Surya juga ini, sehingga insya Allah nanti tidak akan terlampau jauh. Maka dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan kegiatan gebiar dan sarasehat untuk gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri GP3M kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan untuk kita sekalian, selamat, lancar, tidak kurang satu apa. Untuk ibu yang dari Direktorat Dikmas dan Pendidikan Khusus, kami menyambut ibu dengan penuh sukacita.
dan hormat, dan kami berharap Ibu juga mencintai kami. Artinya wujud cinta itu kami sangat menunggu nanti tahun depan Banjarnegara tetap memperoleh sesuatu. Terima kasih seluruh hadirin, mohon maaf segala kehilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan untuk pemotongan tikar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, dari live musik PMF dalam rangka memeriahkan Gebyar dan Satu Sehat BP 3M yang alhamdulillah Iya, jadi ini gebyar peningkatan untuk perempuan dalam rangka untuk memberdayakan perempuan yang ada di khususnya yang ada di Kabupaten Banjarnegara melalui lembaga PKBM. Leading akhirnya tentunya mereka itu punya keterampilan yang bisa diedukasikan ke masyarakat, di mana masyarakat yang ada di Kabupaten Banjarnegara dengan tersentuh adanya aktivitas seperti ini, sehingga mereka yang tadinya tidak punya penghasilan bisa punya pekerjaan, dan endingnya nanti akan meningkatkan kaitan dengan perekonomian masyarakat. Barangkali itu aja.